Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang ingredients atau bahan-bahan yang terkandung di kedua sunscreen ini, yaitu sunscreen dari Skin Aqua yang UV Melt dan juga UV Whitening. Buat kalian yang belum nonton video part pertamanya, silahkan kalian nonton dulu videonya di part pertama, dan di part yang kedua ini aku akan menjelaskan lebih detail tentang ingredient atau bahan-bahan yang terkandung di dalam kedua sunscreen ini. Oke teman-teman, biar nggak makin panjang waktunya, let's start! Di kedua sunscreen ini teman-teman ada 4 kandungan yang sama. Yang pertama adalah aqua atau water, yang kedua adalah ethyl hexyl methoxycinnamide, kemudian yang ketiga adalah MBBT, dan yang terakhir adalah BEMT. Ketiga produk yang aku sebutkan tadi, kecuali yang aqua, mereka fungsinya adalah untuk UV filter atau sebagai fungsi dari sunscreen itu sendiri untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Sekarang aku akan menjelaskan lebih detail tentang ingredients yang terkandung di kedua produk ini. Tapi yang pertama aku akan membahas kandungan atau ingredient yang terkandung di UV Whitening Milk dulu ya. Ada 22 ingredients yang terkandung di dalam sunscreen ini teman-teman. Salah satunya yang tadi aku sebutkan yaitu si ethyl hexyl methoxycinnamide. Fungsi dari ethyl hexyl ini adalah sebagai UV filter yang tadi juga aku udah sebutkan, yaitu cara kerjanya dia akan menyerap UVB dan dia akan merubah menjadi suhu panas di dalam tubuh kita. Dan si ethyl hexyl methoxycinnamide ini dia aman untuk kulit sensitif. Kemudian teman-teman ada juga kandungan yang disebut butylene glycol, dan fungsi dari butylene glycol ini adalah untuk melembabkan kulit kita dan dia membantu proses penyerapan ke dalam kulit kita. Jadi bahan-bahan yang ada di dalam sunscreen ini akan diserap dengan baik dengan bantuan si butylene glycol. Kemudian ada juga MBBT. Nah kalau si MBBT ini panjang banget, aku nggak bisa nyebutin nama ilmiahnya dan aku udah nyiapin catatannya di sini. Fungsi dari MBBT ini sendiri adalah sebagai UV filter sama seperti si ethyl hexyl methoxycinnamide yang tadi. Jadi dia fungsinya sebagai sunscreen itu sendiri untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Kemudian ada polymethylsilsesquidine. Ini adalah silikon teman-teman, dan dia fungsinya adalah untuk membuat kulit kita itu terlihat lebih halus dan juga lembut ketika kita pakai sunscreen atau ketika kita pakai produk yang mengandung si polymethylsilsesquidine ini tadi. Selanjutnya teman-teman ada cyclopentasiloxane. Ini fungsinya, ini silikon ya, sama seperti yang tadi. Fungsinya juga sama, dia berfungsi sebagai pelumas yang licin dan juga halus ketika diaplikasikan di kulit kita. Selain itu juga dia ini mempunyai tekstur yang mudah menyebar ketika digunakan, dan ini yang aku rasain ketika pakai sunscreen ini di wajah aku ya. Dia ini gampang banget di blend, jadi ketika di blend itu gampang banget dan kayak menyebar gitu loh di kulit kita, tuh kayak bener-bener ngeblendnya yang segampang itu dan kerasa lembut, leleh, melumer gitu teman-teman. Aku rasa memang itu sifat dari si Cyclo ini tadi. Dan si Cyclo ini juga dia itu juga mempunyai fungsi sebagai pelindung di kulit kita. Jadi dia melindungi kulit kita dan kulit kita itu tidak menjadi kering teman-teman. Kemudian ada kandungan yang lain yaitu tranexamic acid. Fungsi dari tranexamic acid itu sendiri adalah untuk mencerahkan kulit teman-teman. Jadi inilah bahan atau kandungan yang memang diandalkan dari si sunscreen ini. Kenapa dia ditulis sebagai UV Whitening Milk? Ini sebenarnya sunscreennya bisa untuk mencerahkan teman-teman, fungsi dari si tranexamic acid ini. Tapi untuk menurut aku pribadi ya, harusnya namanya bukan whitening milk karena dia sifatnya adalah untuk mencerahkan, bukan memutihkan. Jadi untuk aku sendiri harusnya namanya itu
brightening milk, jadi kayak mencerahkan kulit ya. Dan teman-teman ya, untuk kandungan si tranexamic acid ini sendiri, dia ini ada di urutan nomor 6 dari atas teman-teman. Jadi memang kemampuan untuk mencerahkan kulitnya pun itu juga efektif gitu loh, karena di ingredientnya ini sendiri dia tuh ada di urutan nomor 6 dari atas, dimana memang pasti kandungannya juga cukup banyak ya yang dimasukkan di dalam si sunscreen ini sendiri. Jadi menurut aku memang si sunscreen yang whitening ini dia memang punya kemampuan untuk mencerahkan kulit. Terus teman-teman, selain itu di ingredientnya ini, kandungan yang ada di bagian atas itu adalah kandungan-kandungan yang memang dia itu baik untuk sunscreen ini sendiri, yaitu dari UV filternya. Jadi yang atas ini memang si ethyl hexyl methocyanamate itu tadi, dia juga ada di urutan nomor 2 paling atas. Jadi kemampuan dia untuk melindungi melindungi kulit kita dari sinar matahari itu emang tinggi gitu ya, yang dimasukkan ke dalam sunscreen ini. Terus ada yang ketiga butylene glycol, kemudian ada UV filter lagi. Jadi memang di urutan yang atas dari ingredientnya ini adalah kandungan-kandungan yang memang baik untuk kulit kita. So keren. Ingredient yang selanjutnya adalah DHHB. Tulisannya seperti ini, dan ini fungsinya adalah sebagai UV filter atau fungsi dari sunscreen itu sendiri, seperti teman-temannya yang telah aku sebutkan tadi. Kemudian ada cetyl alcohol. Ini adalah alkohol teman-teman, tapi alkohol ini tidak sama seperti alkohol pada umumnya. Si cetyl alcohol ini dia tidak mengiritasi kulit atau tidak membuat kulit kita menjadi kering. Justru sebaliknya teman-teman, dia mampu membuat kulit kita itu menjadi lebih lembab. Wow. Dan selanjutnya, ingredient yang selanjutnya adalah silika. Silika ini dia digunakan untuk melapisi si titanium dioxide, di mana si titanium dioxide ini dia dipercaya ya, kalau tidak dilapisi dengan silika, dia itu bisa membentuk radikal bebas yang malah berdampak buruk di kulit kita, yaitu memicu terjadinya kanker di tubuh kita. Jadi kalau ada sunscreen yang mengandung titanium dioxide itu seharusnya ada juga si silika ini. Dan kita tahu ya, karena di sunscreen ini ada silika, otomatis di sunscreen ini juga mengandung titanium dioxide. Dan titanium dioxide ini adalah bahan aktif yang dia fungsinya adalah untuk melindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari. Nah, si titanium dioxide ini selalu ada di sunscreen yang dia itu disebut sebagai physical sunscreen. Jadi sunscreen itu ada 3 ya, physical, chemical, dan hybrid. Dan untuk si sunscreen ini sendiri dia termasuk jenis hybrid sunscreen karena dia mengandung physical sunscreen dan juga chemical. Physicalnya adalah karena dia mengandung titanium dioxide yang tadi aku jelaskan, dan dia juga mengandung chemical sunscreen dari UV filter yang tadi juga udah aku sebutkan. So udah jelas ya teman-teman, kalau sunscreen ini, Skin Aqua yang whitening milk ini, dia adalah hybrid sunscreen. Oke, selanjutnya yang akan aku bahas adalah ingredient yang lainnya, yaitu hexyl glycerin. Ini adalah humectant dan dia adalah gliserin teman-teman. Fungsinya adalah dia menarik kelembapan di udara, kemudian dia akan menyimpannya itu di lapisan atas kulit kita. Ingredient yang selanjutnya adalah propylene glycol, dan si propylene glycol ini adalah humectant teman-teman. Dia fungsinya sama seperti si butylene glycol tadi. Kemudian yang terakhir, ingredient yang terakhir yang terkandung di dalam sunscreen ini adalah sodium acetylated hyaluronate. Sodium acetylated hyaluronate. Si hyaluronate ini sendiri dia ditulis di boxnya, di box dari ini whitening ini, dan disebutkan atau dijelaskan bahwa hyaluronate jenis yang ini itu sifatnya lebih bagus daripada hyaluronate yang biasa karena dia mampu menghidrasi kulit kita itu lebih baik daripada hyaluronate yang biasa. Oke teman-teman, jadi itu tadi ingredient-ingredient yang terkandung di dalam sunscreen yang whitening milk. Sekarang aku akan bahas
ingredient yang terkandung di dalam mild milk ini sendiri. Aku baru sadar teman-teman, ternyata kandungan yang sama yang ada di kedua sunscreen ini itu ada 5. Tadi aku bilangnya ada 4 ya teman-teman, ternyata ada 5. Jadi kandungan terakhir yang sama di kedua produk ini adalah si butylene glycol. Si butylene glycol ini seperti yang udah aku sebutkan, dia fungsinya adalah sebagai humektan. Dan anyway teman-teman, UV mild sunscreen ini termasuk sunscreen yang jenisnya adalah chemical sunscreen. Ada 23 ingredient yang terkandung di sunscreen UV mild ini teman-teman, dan ini aku baca ingredientnya di internet ya, karena boxnya udah aku buang, jadi aku cari ingredient dari sunscreen ini di internet. So, teman-teman, kita langsung mulai aja biar waktunya nggak terlalu panjang ya. Aku tidak akan membahas ingredient yang sama teman-teman ya, jadi aku akan membahas tentang ingredient yang berbeda dari sunscreen yang whitening tadi. Oke, yang pertama adalah ethyl hexyl methoxynilamide. Oke, ini udah ada ya. Ini sama seperti kandungan yang di whitening milk tadi, dia sebagai UV filter. Oke, jadi kita next. Selanjutnya ada polymethyl methacrylate. Si polymethyl methacrylate ini teman-teman, dia adalah UV filter ya. Tapi dia mempunyai kekurangan dan dia ini di-ban di beberapa negara, termasuk di Amerika. Kenapa? Karena si polymethyl methacrylate ini dia adalah UV filter, tapi dia tidak bisa didegradasi dengan cepat, sehingga dia itu mampu merusak kelestarian alam. Si polymethyl methacrylate ini sendiri dia ada di urutan ketiga paling atas, sehingga si sunscreen ini sendiri dia punya banyak kandungan yang mengandung polymethyl methacrylate. Berarti kalau teman-teman pakai sunscreen ini, kemudian kalian cuci muka dan airnya masuk ke selokan, ke tanah, itu bisa merusak kelestarian alam yang ada di tanah dan sebagainya. Kalau misalnya kalian di laut terus kalian pakai ini dan kalian berenang-berenang di laut, itu juga bisa merusak kelestarian yang ada di laut teman-teman. Sehingga di beberapa negara termasuk Amerika, mereka sangat tidak memperbolehkan si polymethyl methacrylate ini sendiri untuk digunakan di sunscreen. Oke, yang selanjutnya ada diglycerin. Ini berfungsi sebagai melembabkan kulit ya teman-teman, dan dia cara bekerjanya adalah mengurangi penguapan yang ada di atas kulit kita, dan dia mampu menyimpan air di dalam kulit kita sehingga kulit kita itu bisa terhidrasi dengan baik. Selanjutnya ada caprylyl-methicone atau ini biasa disebut dengan dimethicone, dan ini adalah polimer berbasis silikon. Jadi dia mempunyai fungsi ketika diaplikasikan kulit kita tuh terasa halus dan dia mudah untuk diaplikasikan. Jadi sunscreen ini otomatis dia mempunyai tekstur yang mudah untuk diaplikasikan. Selanjutnya juga ada ethyl hexyl triazone, dan ini adalah UV protection ya teman-teman. So dia fungsinya otomatis untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Yang selanjutnya adalah betaine. Untuk betaine ini sendiri dia adalah humektan ya teman-teman, dan dia sifatnya adalah sebagai anti-inflamasi, kemudian anti penuaan. Dia juga mampu mencegah hilangnya kelembapan dari kulit kita, serta dia mampu membuat kulit kita tuh terasa lebih halus dan juga lembut. Wow, ini banyak banget manfaat dari si betaine ini sendiri. Sayangnya si betaine ini berada di urutan pertengahan, yaitu urutan nomor 11 dari atas. Jadi dia tuh urutannya berada di pertengahan ke bawah ya. Jadi kita tahu kalau si betaine ini sendiri tidak terlalu banyak yang dimasukkan ke dalam sunscreen ini teman-teman, karena dia berada di urutan pertengahan. Yang selanjutnya ada arginine. Arginine ini adalah dia sebagai shooting effect. Jadi dia sifatnya dia mampu meredakan kayak kemerahan-kemerahan di kulit kita. Jadi sebenarnya ini bagus banget untuk kulit sensitif teman-teman. Selain untuk shooting effect, dia juga sebagai antioksidan dan juga moisturizer. Makanya ini disebut sebagai dry to sensitive skin. Jadi ini memang bagus untuk kulit kering ke sensitif, karena dia mempunyai kandungan si arginine ini sendiri, yaitu sebagai shooting effect, antioksidan dan moisturizer. Tapi sayangnya, sekali lagi sayangnya, kandungan dari arginine ini sendiri berada di urutan bawah. Jadi dia ada di nomor 8 dari bawah teman-teman. So kandungannya sendiri juga tidak banyak yang dimasukkan ke dalam si
skincare ini atau si sunscreen ini. Selanjutnya adalah tocopherol acetate. Ini adalah vitamin E, vitamin yang larut dalam lemak dan dia bersifat antioksidan. Kandungan ini memiliki kemampuan melindungi kulit kita dari radiasi matahari, dari radiasi sinar matahari. Jadi dia itu bersifat sebagai pelindung kulit kita dari radikal bebas, dari sinar matahari. Dan selain itu dia juga mencegah pembentukan sel kulit terbakar karena paparan dari sinar matahari. Selanjutnya ada Elantoin. Dia berfungsi untuk mencerahkan kulit dan dia aman untuk kulit sensitif. Terus juga ada sodium hyaluronate, dia berfungsi untuk melembabkan kulit. Kemudian juga ada hydrolyzed collagen, dia adalah kolagen tapi bentuknya lebih kecil dan juga lebih mudah diproses daripada kolagen pada umumnya ya teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman ada Pelicaternium 51 ya. Tulisannya seperti ini. Ini fungsinya adalah sebagai pelembab yang baik teman-teman. Selain itu dia juga mampu membuat kulit kita menjadi kelihatan lebih halus dan dia mampu mengurangi iritasi atau sebagai shooting effect. Itulah tadi ingredient-ingredient yang terkandung di dalam kedua sunscreen ini. Gimana teman-teman menurut kalian? Mana sunscreen yang menjadi favorit kalian setelah melihat atau mempelajari tentang ingredientsnya? Sebenarnya keduanya ini bagus teman-teman ya, karena di kedua sunscreen ini dia mempunyai ingredients yang memang sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Jadi kandungan dari kedua produk ini urutan yang paling atas adalah untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Jadi itu memang bagus dan sesuai dengan fungsinya sebagai sunscreen. Nah bedanya untuk si yang pink ini, dia itu mempunyai kandungan skincare yang tidak sebanyak si putih ini yang whitening. Jadi dia ini kandungan skincare-nya itu ada di urutan pertengahan ke bawah. Jadi memang kandungan skincare-nya itu tidak banyak ya. Dia lebih banyak di UV protection-nya atau sebagai sunscreen. Cuman sayangnya kekurangannya adalah dia mampu mencemari lingkungan. Itu aja sih kekurangan dari sunscreen ini teman-teman. Untuk yang ini sendiri, yang whitening, dia mempunyai kemampuan untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Itu bagus banget karena urutan yang paling atas itu tadi juga si UV filternya, dan UV filternya itu aman, dia tidak akan mencemari lingkungan kita. Untuk skincare-nya, dia mempunyai skincare untuk mencerahkan kulitnya, itu juga ada di urutan yang atas teman-teman. Jadi memang si sunscreen ini selain untuk melindungi kulit dari sinar matahari, dia juga skincare-nya itu bagus, ada banget. Jadi dia fungsinya tuh bisa sebagai skincare, juga bisa sebagai sunscreen. Jadi keduanya itu dapat gitu teman-teman. Kulit aku itu termasuk kulit yang kering, tapi aku pakai yang ini juga udah cukup banget untuk melembabkan kulitku. Kemudian untuk efek mencerahkannya juga dapat banget. Padahal pelembabnya aku tuh sekarang lagi habis teman-teman, jadi aku pakai ini aja. Tapi itu udah bagus banget teman-teman, dan dia udah cukup untuk mengganti moisturizernya aku yang sementara lagi habis dan lagi aku pesen gitu teman-teman. So silahkan kalian bisa tentukan sendiri pilihan kalian mana yang terbaik untuk kalian. Untuk aku pribadi, aku lebih suka si whitening milk ini, walaupun kulitnya aku adalah kulit kering, tapi pakai si whitening milk ini masih bagus banget. Oke teman-teman, aku rasa cukup sekian ya video aku kali ini, dan wow ini panjang banget videonya. Aku nggak tahu lagi, semoga kalian tidak bosan dengan penjelasan aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, sampai menit ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di review aku yang selanjutnya. Bye bye.